Ekonomi digital mempersembahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Ekonomi Digital tentang analisis penggunaan aplikasi keuangan digital, kris dan e-wallet pada usaha MK Fried Chicken. Dosen pengampu Ibu Asmita Wulansari Daeng Liwang SE MAK. Anggota kelompok yang pertama Fahrul Imihasa, saya sendiri. Yang kedua Indi Hasamiala. Yang ketiga Pratiwi Syabrina Masri. Yang keempat Resma Susinggi. Dan yang kelima Syaza Fahriyati S. Libanse. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang penelitian. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Transformasi digital telah membawa dampak besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor ekonomi. Salah satu inovasi penting yang muncul adalah penggunaan aplikasi keuangan digital seperti QRIS, Quick Response Code Indonesian Standard, dan e-wallet atau dompet digital. Aplikasi ini memberikan kemudahan transaksi tanpa uang tunai dan mendorong efisiensi bagi pelaku usaha kecil. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peluang pelaku UMKM di era digitalisasi, memberikan peluang besar untuk memperluas jangkauan pasar, meningkatkan efisiensi operasional, dan juga daya saing UMKM. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penerapan dan pemanfaatan teknologi pembayaran digital seperti QRIS dan e-wallet dapat memengaruhi kemudahan dalam pencatatan transaksi dan pengolahan keuangan bagi para pelaku UMKM. Yang kedua, bagaimana strategi pemasaran digital yang efektif dapat diterapkan oleh UMKM terutama yang telah menggunakan sistem pembayaran digital, QRIS dan e-wallet untuk memperoleh dan memperluas jangkauan pasar serta mampu meningkatkan daya saing. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis dan mengukur sejauh mana penerapan teknologi pembayaran digital seperti QRIS dan e-wallet dapat mempermudah pencatatan transaksi serta mampu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan pada pelaku UMKM. Yang kedua, mengidentifikasi dan merumuskan strategi pemasaran digital yang efektif dan aplikatif bagi UMKM, terutama dalam mengimplementasikan pembayaran digital untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan daya saing di era digitalisasi. Perkenalkan, nama saya Indah Samiala. Saya akan menjelaskan materi tentang manfaat penelitian. Yang pertama, pengembangan teori akuntansi UMKM. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan kerangka teori mengenai akuntansi dan pengelolaan keuangan pada sektor UMKM, khususnya dalam konteks penyerapan teknologi digital. Yang kedua, memberikan wawasan dan pemahaman praktis mengenai manfaat nyata dari penerapan pembayaran digital atau QRIS dan e-wallet dalam mempermudah pencatatan kas
dan meningkatkan efisiensi operasional. Selanjutnya bab 2 kajian teori A. Konsep ekonomi digital. Konsep ekonomi digital adalah suatu konsep yang menggambarkan perubahan besar dalam ekonomi global yang disebabkan oleh perkembangan teknologi digital. Ekonomi digital mencakup semua kegiatan ekonomi yang menggunakan teknologi digital seperti internet, komputer, dan perangkat mobile untuk menghasilkan, mendistribusikan, dan mengkonsumsi barang dan jasa. Konsep ekonomi menurut Don Tapscott, ekonomi digital adalah suatu sistem sosiopolitik dan ekonomi baru yang memiliki karakteristik sebagai ruang intelijen berjaringan atau disebut dengan network intelligence. Selanjutnya B. Transformasi digital UMKM. Transformasi digital UMKM adalah proses perubahan yang sangat penting bagi usaha kecil dan menengah. Untuk meningkatkan efisiensi, inovasi, dan jangkauan pasar, berikut beberapa aspek yang terkait transformasi digital UMKM. Yang pertama ada pengembangan UMKM digital, yang kedua ada teknologi digital, dan yang terakhir ada inovasi bisnis. Saja yang sampaikan. Perkenalkan, saya Prati Sabrina dan saya akan melanjutkan pada model bisnis digital atau bisnis model kanvas. Adalah suatu kerangka kerja yang digunakan untuk menggambarkan, menganalisis, dan mengembangkan model bisnis digital. Model ini terdiri dari 9 blok yang saling terkait. Sebelumnya, BMC sendiri memiliki beberapa elemen utama yang mencakup pelanggan, penawaran, infrastruktur, dan kelayakan keuangan. Kita masuk pada yang pertama, yaitu customer segment atau segmen pelanggan. Merupakan kelompok pelanggan yang telah direncanakan perusahaan untuk dijual produk atau jasanya. Siapa target pasar kita, kelompok atau orang atau organisasi mana yang ingin Anda layani. Kemudian yang kedua ada value proposition atau proporsi nilai. Masalah apa yang Anda bantu pecahkan merupakan nilai tambah dari perusahaan tawarkan kepada pelanggan sehingga membedakan bisnisnya dan bisnis lain. Tantangan nilai apa yang Anda tawarkan kepada segmen pelanggan tersebut. Kemudian yang ketiga ada channels atau saluran. Merupakan cara perusahaan mengomunikasikan penawaran kepada segmen pelanggan, bagaimana berkomunikasi dengan pelanggan, dan bagaimana Anda menyampaikan proporsi nilai Anda. Kemudian ada customer relationship atau hubungan pelanggan, menggambarkan jenis hubungan yang dibangun antara perusahaan dan segmen pelanggannya. Jenis hubungan apa yang Anda bangun dan segmen pelanggan tersebut, dari personal, otomatis, swalayan, dan lain-lain. Kemudian ada revenue stream atau arus pendapatan, menggambarkan bagaimana bisnis secara keseluruhan menghasilkan pendapatan. Dari mana bisnis Anda menghasilkan uang, berapa nilai pelanggan bersedia bayar. Kemudian yang keenam ada key resources atau sumber daya utama, merupakan seluruh aset utama yang dibutuhkan perusahaan untuk menciptakan produk atau layanan. Aset terpenting apa yang Anda butuhkan agar model bisnis berfungsi. Kemudian key activities atau aktivitas utama, merupakan proses, tugas, dan aktivitas paling penting yang dilakukan perusahaan untuk mencapai tujuan bisnisnya. Aktivitas terpenting apa yang harus dilakukan perusahaan untuk menjalankan model bisnisnya. Kemudian ada key partnership atau kemitraan utama, merupakan mitra yang bekerja sama dengan perusahaan untuk mengoperasikan bisnis. Siapa mitra dan pemasok yang Anda butuhkan, sumber daya apa yang Anda peroleh dari mitra. Kemudian ada cost structure atau struktur biaya, menggambarkan biaya-biaya yang ditimbulkan dari aktivitas bisnis. Biaya paling signifikan apa yang melekat pada model bisnis. Dalam konteks bisnis digital, BMC membantu pelaku usaha memahami dan mengintegrasikan penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat hubungan pelanggan, mengefektifkan saluran distribusi digital, dan menciptakan proporsi nilai yang sesuai dengan kebutuhan pasar digital. Model ini juga mempermudah perancangan strategi digital, identifikasi peluang inovasi, dan adaptasi terhadap perubahan pasar yang dinamis. Implementasi BMC pada bisnis digital dapat mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dan daya saing yang kuat di era digital. Masuk pada analisis UMKM. Profil usaha, kami melakukan wawancara dan
Data yang diperoleh adalah sebagai berikut. Yang pertama nama usaha, yaitu MK Fried Chicken. Kemudian bidang usaha, kuliner, makanan, dan minuman. Kemudian tahun berdiri, yaitu 2023. Bentuk usahanya, yaitu UMKM. Responden, yaitu kasir MK Fried Chicken. Alamat usaha di Jalan W. Mongonsidi, Kompleks Niur Luwuk, Kabupaten Banggai. Media sosial yang dimiliki yaitu Instagram. Target pasarnya yaitu mahasiswa, pelajar, masyarakat Kota Luwuk, dan para peminat ayam fried chicken. Lokasi usahanya strategis, berdekatan dengan pusat kota, pelabuhan rakyat, dan kampus Unismo, Luwuk. Sehingga mudah dijangkau, lokasi ini mendukung pertumbuhan usaha karena ramai dikunjungi. Kemudian jam buka dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Kita masuk pada analisis SWOT. Analisis SWOT dari MK Fried Chicken yaitu strength, kekuatan, rasa makanan. Menu utama ayam fried chicken dan menu lainnya serta minuman beragam dan enak. Bahan yang digunakan berkualitas, harga terjangkau, tempat yang strategis, dan ramai pengunjung. Tempat usahanya bersih, nyaman, dan ber-AC. Kemudian penjualnya juga ramah. Weakness atau kelemahan, kurangnya promosi di berbagai media sosial, sehingga usaha kurang dikenal oleh masyarakat luas. Kemudian opportunities atau peluang, meningkatnya tren konsumsi makanan, siap saji dan praktis di kalangan masyarakat, memberi potensi pasar yang luas untuk hidangan ayam fried chicken. Promosi dan pemasaran digital merupakan peluang yang dapat mendukung pertumbuhan usaha MK Fried Chicken. Peluang-peluang ini dapat dioptimalkan untuk pertumbuhan dan keberlanjutan usaha. Kemudian threats atau ancaman persaingan usaha. Di sekitar MK Fried Chicken terdapat banyak warung ayam yang sudah dikenal. Perkenalkan, saya Risma Sosinggi. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 4 yang berjudul Rancangan Strategi Digitalisasi. Ide inovatif berbasis digital. Dalam mendukung pertumbuhan usaha, perlu diterapkan solusi digital seperti pemanfaatan Instagram sebagai etalase produk sekaligus media komunikasi langsung dengan pelanggan. Ada beberapa ide inovatif yang dikembangkan, yaitu yang pertama, aplikasi pemesanan online khusus untuk pelanggan pada nomor layanan antar menu. Dan yang kedua, diskon dan promo bagi para pelanggan rutin dengan voucher. Yang ketiga, penggunaan platform delivery drive dan Maxim untuk memperluas jangkauan pasar. Yang keempat, menu digital interaktif dengan QR kode di setiap meja, menampilkan foto dan rekomendasi menu berdasarkan preferensi pelanggan. Kelima, promosi berbasis media sosial melalui konten kreatif di Instagram dan TikTok, Facebook, dan lain sebagainya untuk menarik generasi muda dan para pelanggan baru. Pada materi rancangan implementasi. Rancangan implementasi yang diberikan yakni bertahap, disebut dengan the how to, untuk diterapkan dalam jangka waktu 3-6 bulan dengan biaya awal yang sangat minim, yakni mengandalkan smartphone dan aplikasi digital gratis atau terjangkau. 1. Tahap persiapan 1-2 bulan. Analisis kebutuhan sistem digital yang dibutuhkan serta pemilihan vendor pengembang aplikasi. 2. Tahap pengembangan 3-4 bulan. Pembuatan konten dan juga promosi digital serta optimalisasi update akun media sosial. 3. Tahap peluncuran bulan kelima. Soft launching aplikasi dan menu digital QR kode, kolaborasi dan influencer kuliner lokal atau konten kreator untuk memperkenalkan inovasi usaha. 4. Tahap evaluasi dan pemeliharaan. Monitoring feedback pelanggan, pembuatan fitur aplikasi dan strategi konten sesuai tren pasar. Masuk pada materi potensi dampak ekonomi. Ada beberapa dampak yang dapat terjadi pada ekonomi saat Anda menjalankan usaha kuliner. Pertama, peningkatan pendapatan atau disebut dengan omset, luasnya jangkauan pasar sehingga dapat mendorong penjualan pasar. Meningkatnya volume transaksi pembayaran digital atau disebut dengan QRIS,
mengurangi hambatan pembelian dan memudahkan pembelian berulang non-tunai. 2. Efisiensi biaya dan waktu. Pengurangan biaya pemasaran melalui media sosial jauh lebih murah dibandingkan iklan spanduk dan brosur. Efisiensi waktu. Aplikasi pembukuan digital dapat menghemat waktu pemilik usaha yang sebelumnya dihapuskan untuk mencatat manual. Mungkinkah mereka lebih fokus pada produksi dan juga pelayanan? Yang ketiga, peningkatan stabilitas dan nilai usaha. Data pelanggan UMKM mulai data digital mengenai pelanggan yang menjadi langganan dengan riwayat pelanggan yang sangat membantu strategi pemasaran yang lebih terarah. Kredibilitas usaha yang memiliki katalog WA, review di marketplace dan pembayaran QRIS terlihat lebih profesional, memudahkan penjualan modal usaha di masa depan. Perkenalkan, nama saya Syed Zafariati yang akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu kesimpulan. Digitalisasi merupakan langkah strategis yang sangat krusial bagi UMKM mikro, seperti kedai kuliner, untuk bertahan dan berkembang di era ekonomi digital. Adopsi teknologi tidak hanya sekedar mengikuti tren, tetapi merupakan upaya fundamental untuk mengatasi tantangan tradisional UMKM, seperti keterbatasan pasar dan kesulitan pencatatan akuntansi. Yang pertama, ada penggunaan pembayaran digital atau QRIS terhadap keuangan, khususnya pada usaha MK Fried Chicken. Pembayaran digital seperti QRIS secara signifikan mempermudah proses transaksi karena penerimaan pembayaran non-tunai menjadi lebih cepat, efisien, dan mengurangi risiko terkait uang tunai dan pengembalian uang sisa. Namun, perlu juga transaksi tunai untuk pembelian kebutuhan lain-lain. Yang kedua, ada inovasi dan implementasi efektif. Strategi digitalisasi yang efektif harus berfokus pada inovasi yang tepat dan bertahap, mulai dari membangun fondasi digital dengan menggunakan berbagai media sosial sebagai bentuk proaktif dalam promosi penjualan dan untuk peningkatan usaha, serta memperluas penjualan di marketplace kuliner dan membuat konten yang update setiap waktu. Selanjutnya kita masuk ke pandangan dan saran. Yang pertama, dengan menggunakan pembayaran digital, QRIS setiap transaksi menjadi lebih mudah dan cepat. Yang kedua, peningkatan usaha dengan menambah promosi dan diskon kepada pelanggan setia. Yang ketiga, menggunakan berbagai macam media sosial, Facebook, TikTok, dan marketplace lainnya. Yang keempat, menjaga kualitas rasa dan kebersihan produk. Yang kelima, kerjasama dengan komunitas dan organisasi dalam setiap kegiatan sosial.
Sumba besar. Sumba besar.